Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seul dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Saya mau menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak Ahmad Sukron, SHMH. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan metode penafsiran konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber hukum utama. Penafsiran konstitusi diperlukan agar konstitusi dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Juga Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusan yang final dan mengikat. Tujuannya adalah untuk memahami mekanisme penafsiran konstitusi dan mengevaluasi penerapan oleh Mahkamah Konstitusi. Penafsiran hukum secara umum adalah proses untuk menemukan dan menjelaskan makna norma hukum agar dapat diterapkan dalam kasus konkret. Fungsinya utama penafsiran hukum untuk klarifikasi, menjelaskan peraturan yang kabur atau ambigu. Selanjutnya adaptasi, menyesuaikan makna hukum dengan perkembangan masyarakat. Adapun metode penafsiran hukum. Pertama, menafsirkan hukum sesuai arti kata dalam teks. Selanjutnya, melihat hubungan pasal dengan pasal lain dalam satu sistem hukum. Selanjutnya, menelusuri maksud pembentukan undang-undang dan latar sejarah. Selanjutnya, menafsirkan berdasarkan tujuan hukum dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Selanjutnya, memperluas atau mempersempit makna untuk menyesuaikan tujuan norma. Selanjutnya, mengambil analogi dari aturan serupa atau menarik kesimpulan berkebalikan dari teks. Dan terakhir, menggunakan penafsiran resmi, pembentuk undang-undang atau pandangan ahli hukum. Pentingnya penafsiran hukum dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi membutuhkan interpretasi karena bahasa konstitusi bersifat umum. Adanya dinamika sosial politik dan perlu penyelesaian perbedaan tafsir antara lembaga negara. Penafsiran resmi konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Konsep penafsiran konstitusi menjaga kemurnian makna Undang-Undang Dasar 1945, menyesuaikan norma dasar dengan perkembangan zaman, melindungi hak konstitusional warga negara, dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara serta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi. Metode penafsiran Mahkamah Konstitusi ialah 1. Menafsirkan berdasarkan niat pembentuk Undang-Undang Dasar. 2.
menafsirkan berdasarkan teks konstitusi. Ketiga, melihat konstitusi sebagai satu kesatuan sistem. Keempat, menafsirkan berdasarkan tujuan moral dan sosial. Dan kelima, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang KPK tahun 2023. KPK dianggap konstitusional untuk mengawasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan lembaga lain. Contoh kedua, status anak di luar kawin tahun 2010. Perlindungan hak anak. Anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Ketiga, BP Migas tahun 2012, pasal 33 dan kontrol negara. Pengelolaan sumber daya alam harus di bawah kontrol penuh negara, bukan lembaga yang terpisah atau kuasi independen. Keempat, pemilu serentak tahun 2013. Sistem ini lebih sesuai dengan demokrasi konstitusional, mengurangi biaya politik, dan memperkuat sistem presidensial. Dan kelima, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 menafsirkan konstitusi sesuai perkembangan zaman, terutama terkait standar keterbukaan dan akuntabilitas legislasi. Analisis dan evaluasi. Keberhasilan Mahkamah Konstitusi memperkuat perlindungan hak konstitusional warga, mewujudkan pembaruan sistem politik melalui putusan progresif, dan mengembangkan doktrin ketatanegaraan yang modern. Tantangannya, Mahkamah Konstitusi dianggap terlalu menciptakan aturan, dan cara Mahkamah Konstitusi menafsirkan Undang-Undang Dasar tidak selalu sama. Juga pengaruh politik terhadap persepsi publik, yang mana masyarakat curiga Mahkamah Konstitusi tidak independen. Penafsiran konstitusi yang relevan untuk menjaga supremasi konstitusi, menjamin perlindungan hak asasi, menyesuaikan konstitusi dengan perubahan zaman, dan memperkuat demokrasi konstitusi. Kesimpulannya, penafsiran konstitusi adalah kunci agar Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan dalam perkembangan ketatanegaraan modern. Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam memastikan makna konstitusi yang diterapkan secara tepat untuk melindungi hak warga, memperkuat demokrasi, dan menjaga supremasi konstitusi melalui berbagai metode penafsiran. Tantangan seperti ini, tuduhan yudisial aktivis, dan ketidakkonsistenan metode penafsiran perlu dibenahi agar kepercayaan publik serta stabilitas sistem hukum tetap terjaga.
Demikian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.